Selamat malam saudara-saudara dan Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini marilah kita mulai persekutuan doa malam dan pembinaan iman dengan membaca firman Tuhan di dalam Mazmur 100 ayat 4-5. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita mengambil saat teduh sejenak. Firman Tuhan di dalam Mazmur 16 ayat 8-9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah, sebab itu hatiku bersuka cita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Mari kita pujikan lagu Kanan Kiriku Ada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kembali Bapa, kalau pada malam hari ini kami berkumpul bersama secara online untuk mengadakan persekutuan doa puasa dan pembinaan iman. Kiranya Engkau mau tolong kami lepas pribadi ya Bapa, supaya mengerti firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu.
Terima kasih Bapa, kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Kekasih jiwa kami. Amin. Firman Tuhan di dalam Mazmur 56 ayat 4-5. Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu, kepada Allah, yang firman-Nya aku puji, kepada Allah aku percaya. Aku tidak takut, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Mari kita pujikan, jangan kamu takut. Biar ingatlah
di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mari kita pujikan lagu Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara Dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan, minum, pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Shalom, selamat malam Bapak Ibu semua. Kita akan melanjutkan dengan kita belajar kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa yang di sorga, kami berdoa mengirakan untuk malam hari ini kami akan bersama-sama belajar kebenaran firman-Mu di dalam doa malam ini. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, baik saya yang menyampaikan maupun juga jemaat yang mendengarkan. Engkau tolong dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam hari ini saya ingin kita semua belajar kebenaran firman Tuhan. Kita akan belajar mengenai Tuhan Yesus sebagai imam besar bagi setiap kita. Mari kita membuka Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Ibrani 8 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah menemukan, saya akan membacakan ayat ini. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga, dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan, dan karena itu Yesus perlu mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Sekiranya ia di bumi ini, ia sama sekali tidak akan menjadi imam, karena di sini telah ada orang-orang yang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di sorga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa.
ketika ia hendak mendirikan kemah, ingatlah, demikianlah firman-Nya, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Demikianlah firman Tuhan. Suatu kali ada seorang pemuda yang bukan Kristen. Dia non-Kristen dari agama tetangga kita. Ketika dia itu melewati sebuah gereja, lalu terlihat ketika itu ada Pak Pendetanya sedang ada di depan gereja, dia akhirnya berinisiatif untuk datang ke depan pintu gereja tersebut untuk menemui Bapak Pendeta itu, untuk bercakap-cakap tujuannya. Saudara, ketika Pak Pendeta itu lihat, wah, ini bukankah seorang anak pemuda? Dia bukan Kristen, dia tidak pernah ke gereja, rumahnya deket sini. Wah, Pak Pendetanya langsung tahu. Ketika itu dia langsung sapa, sini, ayo sini, ke sini. Pas Bapak Pendeta lagi minum teh, ayo sini, ikut minum teh bareng sore-sore. Saudara, di dalam sebuah percakapan di sore-sore tersebut, pemuda ini berkata kepada Pak Pendetanya, Pak Pendeta, saya itu tidak terima. Pak Pendetanya bingung, tidak terima apa? Apakah karena kehadiran gereja ini? Pemuda itu jawab, bukan. Saya tidak terima karena begitu banyak orang Kristen ketika memberitakan Injil, mereka itu sangat sombong sekali. Sombongnya kenapa? Iya, saya lihat mereka itu sangat sombong sekali dan merasa dirinya itu paling benar caranya. Kenapa? Iya, karena mereka bilang begini, kamu ya orang berdosa, hanya satu jalan untuk kamu bisa ke sorga dan bisa menerima keselamatan, yaitu ketika kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang berkorban bagi kamu. Kamu percaya, kamu beriman. Hanya satu jalan ini saja, tidak ada yang lain. Jalan yang lain tidak dapat membawa kamu kepada keselamatan. Nah, Pak Pendeta, ini loh yang saya tidak terima. Karena orang-orang Kristen itu sangat sombong. Kok merasa dirinya itu yang paling benar, eksklusif ya. Sementara dari agama lain caranya itu salah semua. Hanya melalui Tuhan Yesus saja. Saudara sekalian, kalau kita mendengarkan cerita yang disampaikan pemuda ini kepada Bapak Pendeta, apakah kita pernah mengalami hal itu sendiri? Ada orang yang datang kepada kita, mereka protes, kenapa kamu bilang hanya melalui Tuhan Yesus saja kamu bisa selamat? Nah, saudara sekalian, Bapak Pendetanya itu akhirnya menjelaskan dengan penuh kesabaran sehingga pemuda ini bisa mengerti mengapa orang Kristen percaya hanya melalui Tuhan Yesus. Nah, saudara sekalian, salah satu alasannya kenapa kita juga percaya bahwa hanya satu jalan keselamatan untuk bisa datang kepada Bapa, untuk kita bisa selamat dari hukuman dosa hanya melalui Tuhan Yesus. Alasannya tercatat di dalam Ibrani pasal yang ke-8. Saudara, Ibrani pasal yang ke-8 memberikan kita sebuah alasan yang sangat kuat mengapa Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan untuk orang berdosa bisa menerima keselamatan dan bisa masuk ke sorga. Saudara, mari kita belajar dari Ibrani pasal yang ke-8 ini. Tadi dikatakan begini di dalam ayat yang pertama. Inti dari segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Saudara, alasan yang begitu kuat disampaikan penulis surat Ibrani di dalam ayat yang pertama, karena Tuhan Yesus itu adalah imam besar. Bukan cuma sekedar imam besar. Karena kalau imam besar
itu mereka di dalam perjanjian lama, mereka juga punya banyak imam besar. Khususnya yang paling mereka puja-puja, yaitu Harun. Tetapi Tuhan Yesus ini beda. Lain dari Harun, lain dari imam besar yang lain. Karena apa? Karena kalimat berikutnya dikatakan begini. Yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di sorga. Nah, inilah keunikan atau keunggulan dari Tuhan Yesus sebagai imam besar dibandingkan dengan imam-imam besar dalam perjanjian lama atau imam besar Harun. Saudara, sekilas untuk kita mengerti latar belakang surat Ibrani ini. Beberapa orang percaya di dalam pembuangan, mereka dianiaya, mereka begitu banyak menderita. Saudara sekalian, mereka paling butuh yang namanya penguatan dan penghiburan. Dan ketika mereka mendapatkan sebuah ajaran ini, ada Tuhan Yesus yang menjadi imam besar yang sempurna, yang duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha tinggi. Artinya ketika ada begitu banyak orang Kristen yang di dalam pikiran mereka ini, aku harus kembali ke tradisi-tradisi Taurat, ke tradisi-tradisi perjanjian lama. Saudara sekalian, penulis surat Ibrani mengingatkan mereka, jangan sampai kamu kembali ke aturan-aturan atau tradisi-tradisi di dalam perjanjian lama. Mengapa demikian? Karena semua tradisi itu tidaklah sempurna. Tidak akan mendapat jaminan untuk membawa kamu ke dalam keselamatan. Karena semuanya tidak sempurna, karena manusia pun juga tidak dapat melaksanakan semuanya dengan sempurna. Contohnya apa? Contohnya adalah imam besar. Sebagian orang percaya pada saat itu sedang berpikir, aku butuh ini yang namanya imam besar. Imam besar seperti apa? Tuh lihat, yang seperti orang-orang atau imam besar di perjanjian lama. Mereka hadir secara langsung, mereka memimpin ibadah, mereka mempersembahkan korban kepada Allah untuk mendamaikan Allah dengan manusia. Saudara, penulis surat Ibrani di dalam ayat pertama mengatakan, jangan sampai kamu itu melihat atau mengagung-agungkan imam besar seperti itu. Karena saudara, kita melihat imam besar Harun atau imam besar yang lain di dalam perjanjian lama tidaklah sempurna. Nah, saudara, ketika seorang umat mempersembahkan hewan korban, tidak bisa langsung mempersembahkan kepada Tuhan. Harus melalui pengantara imam. Nah, sebelum imam tersebut melayani jemaat, terlebih dahulu dia harus melayani dirinya sendiri. Dia harus mengaku dosanya. Karena apa? Dia juga manusia kok. Dia manusia yang penuh kelemahan. Dia pun sendiri adalah manusia yang berdosa. Karena itu dia harus mengakui dirinya sendiri, membersihkan dirinya sendiri dari dosa, baru bisa melayani jemaat. Nah, saudara, betapa banyaknya kelemahan yang dipunyai oleh imam besar. Kalau imam besar itu tidak sempurna atau manusia biasa. Saudara, mereka begitu mengagung-agungkan imam besar Harun. Tetapi Ibrani ini menariknya begini. Yesus Kristus ini lebih besar daripada imam Harun. Mengapa demikian? Karena dia sempurna kok. Karena dia itu loh Tuhan sendiri yang dikatakan duduk di sebelah kanan tahta Allah yang maha besar di sorga. Saudara bayangkan, imam besar dari sorga turun ke dalam dunia. Maka dikatakan inilah imam besar yang dicari-cari. Imam besar yang begitu sempurna, yang dapat mengampuni dosa banyak orang. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua juga dikatakan begini. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Saudara, di dalam ayat yang kedua kita juga bisa melihat Yesus itu imam besar yang sempurna.
lebih besar, lebih mulia, lebih sempurna dari Harun atau imam-imam besar yang lainnya? Karena dikatakan di dalam ayat yang kedua, alasannya karena Yesus, imam besar itu, melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati. Kemah sejati itu dikatakan bukan buatan manusia, tetapi buatan Allah. Saudara sekalian, korban Yesus selama di dunia ini sudah sempurna. Karena itu tiap tahun kita tidak perlu lagi mempersembahkan hewan korban. Saudara, suatu kali ada seorang yang beragama dari agama seberang, agama tetangga kita, yang punya tradisi setiap tahun harus mempersembahkan kambing atau sapi sebagai hewan korban. Saudara, di tengah pandemi, hidup makin sulit, kerjaan seret, rezekinya seret. Kali itu dia itu nangis-nangis kepada istrinya. Aduh, gimana ini? Padahal dulu tiap tahun saya selalu paling tidak minimal 1 ekor kambing. Pernah juga 1 ekor sapi ketika dulu pekerjaannya masih rame, omsetnya begitu banyak. Aduh, tetapi ketika di masa pandemi ini semua uang jadi seret. Tabungan-tabungan sudah ludes dipakai untuk bisa menggaji karyawannya. Aduh, kali ini saya stres. Gimana ini, Bu? Saya tidak bisa mempersembahkan hewan korban pada tahun ini. Aduh, jangan-jangan dosaku yang di tahun ini, selama setahun ini, tidak diampuni. Aduh, cilaka ini. Kalau nanti saya mati gimana ini? Dosa-dosa saya ditanggung siapa? Biasanya kan ditanggung oleh kambing atau sapi. Tapi kali ini tidak bisa beli kambing atau sapi. Gimana ini dosa-dosa saya? Aduh, saudara, orang itu stres setengah mati. Sampai berhari-hari nangis. Ini gimana ini? Uang lagi seret. Kalau dipaksakan utang, nanti saya tidak bisa bayar gimana? Utangnya tetap ada, tapi tidak bisa bayar lagi. Aduh, nanti saya makin dihina, makin dicela oleh orang lain. Saudara, inilah kelemahan-kelemahan dari kurban yang tidak sempurna. Saudara, kalau kurban itu ditimpakan kepada kambing, kepada sapi, itu tidak sempurna. Karena apa? Lo yang dosa lo manusia, yang nanggung kok hewan. Kan tidak masuk akal. Apalagi apa? Setiap tahun harus terus-menerus diulang-ulang. Hari ini mempersembahkan hewan. Nanti tahun depan mempersembahkan lagi. Terus tiap tahun berulang-ulang seperti itu. Artinya apa? Secara logika kita tahu korban ini tidak sempurna. Yang sempurna adalah Yesus Kristus. Sebagai imam besar itu mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban penghapusan dosa. Karena itu setiap kita yang percaya kepada kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus, kita pun percaya Yesus anak domba Allah yang sempurna. Maka kita tidak perlu tiap tahun mempersembahkan korban. Kalau sudah ditanggung lunas kok oleh Tuhan Yesus, ngapain kita harus mempersembahkan hewan lagi? Tidak mungkin, atau hal itu tidak dapat menolong setiap kita. Semuanya sudah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Saudara sekalian, Alkitab khususnya di dalam surat 1 Korintus pasal yang ke-6 dikatakan bahwa kita ini sudah lunas dibayar. Dibayar oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Saudara, kita adalah orang-orang yang sudah dibayar lunas. Kalau kita beli mobil atau beli sepeda motor, kita nyicil. Karena kita tidak bisa bayar cash, langsung jebret, kita tidak bisa. Biasanya orang itu akan nyicil atau secara kredit. Kalau dia itu beli mobil atau sepeda motor, dia itu kasih uang muka, lalu sisanya itu dicicil. Misal 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun kalau harganya mahal. Nah, saudara sekalian,
kita itu tidak seperti kreditan ini. Kita terus-menerus harus bayar. Kita terus-menerus harus nyicil supaya nanti bisa lunas. Saudara, kalau beli mobil, kalau sepeda motor, ada durasi waktunya. Kalau sudah 3 tahun atau 4 tahun, cicilannya habis, lunas. Tetapi saudara, kalau kita itu nyicil untuk membayar dosa, maka sampai kita mati pun tidak akan bayar lunas. Karena apa? Loh, tiap tahun kita berdosa. Tiap saat kita berdosa. Kalau misal hari ini berdosa, oh Tuhan, aku mau bayar. Besoknya dosa lagi. Karena itu makin bertumpuk, makin bertumpuk. Bukannya makin sedikit, tetapi makin banyak. Karena itu tidak bisa lunas. Kalau nyicil motor, kalau nyicil mobil bisa lunas. Tapi kalau nyicil untuk supaya dilepaskan dari dosa, ya tidak mungkin bisa lah. Sampai mati pun tidak akan bisa lunas. Tetapi Alkitab mengatakan kepada setiap kita, kita sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus yang berkorban di atas kayu salib demi setiap kita supaya tidak lagi dihukum. Saudara sekalian, itulah yang Tuhan kerjakan selama di dunia. Penulis surat Ibrani mengatakan, khususnya di dalam ayat yang ke-6 nanti kita lanjutkan, ketika dia naik ke sorga, dia kembali kepada Allah, ternyata dia tetap melakukan sebuah karya yang begitu penting bagi manusia. Apa itu? Coba kita melihat ayat yang ke-6. Dikatakan begini, tetapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Saudara, imam besar tugasnya itu adalah sebagai pengantara. Umat bawa hewan, lalu imam ini yang akan mempersembahkan supaya imam ini sebagai seorang pribadi penengah atau di tengahnya sebagai pengantara antara manusia dengan Allah. Saudara sekalian, kalau kita melihat sekali lagi, Yesus itu tadi adalah imam besar yang sempurna. Yesus itu imam besar yang jauh lebih sempurna daripada imam besar yang manusia. Karena apa? Karena dikatakan tadi dia itu menjadi pengantara. Dan pengantaranya itu bukan ketika dia di dunia, tetapi ketika dia itu sudah ada di sorga, tetap Tuhan itu melakukan sebuah karya yang penting bagi manusia, yaitu sebagai pengantara. Mengapa demikian? Saya mengambil contoh. Contohnya apa loh, ketika kita berdoa. Ketika kita itu berdoa, kita itu tidak perlu lagi harus berdoa dengan perantara seseorang yang lain. Misal saya ambil contoh, kita berdoa, misal mau menaikkan suatu permohonan. Kita harus ke gereja terlebih dahulu. Nanti kalau ada pendetanya, baru pendetanya itu yang akan menjadi pengantara. Saudara, tidak seperti itu. Kita bisa berdoa di mana saja, kita bisa berdoa kapan saja. Karena pengantara kita dengan Allah bukan manusia lagi, tetapi Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita berdoa, sejak dari kecil kita diajarkan bahwa kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada saat itulah kita mempunyai iman kalau Tuhan Yesus ini adalah sebagai pengantara. Kita dapat datang kepada Allah Bapa di sorga melalui Tuhan Yesus. Karena itu kita percaya, kita mohon bahwa hanya di dalam Tuhan Yesus saja kita bisa berdoa dan kita bisa berkomunikasi dengan Allah. Saudara, ada sebuah agama itu yang mengatakan begini, kalau kamu berdoa, lebih manjur itu jangan pakai namanya Tuhan Yesus. Loh, terus pakai namanya siapa dong? Iya, pengantara yang jauh lebih hebat, yaitu lewat
ibunya Tuhan Yesus, yaitu Maria. Oh begitu ya. Oh emang apa alasannya? Nah tuh lihat ya. Contohnya begini. Kalau kita itu berdoa dengan pengantara Tuhan Yesus, itu kurang manjur. Yang manjur itu Maria. Karena Maria adalah ibunya Yesus. Masa kalau ibunya minta sesuatu, masa anaknya tidak nurut atau tidak melakukan? Pasti dong melakukan. Kalau tidak melakukan namanya anak durhaka dong. Nah saudara, bukan seperti itu. Lalu juga ada alasannya begini. Tuh lihat Yohanes pasal yang kedua. Hah? Yohanes pasal 2. Peristiwa apa ya? Peristiwa pernikahan di Kana. Nah, mujizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebelum Tuhan Yesus melakukan mujizat, tuh lihat, coba baca peristiwa itu. Alkitab loh mencatat Maria yang minta atau menyuruh Tuhan Yesus melakukan sesuatu. Nah, coba lihat, apakah Tuhan Yesus langsung membantah? Enggak, aku enggak mau. Enggak kan? Ceritanya kan apa? Tuhan Yesus nurut dengan apa yang diminta oleh Maria. Nah, kalau gitu yang manjur itu ya dengan di dalam nama Maria sebagai pengantara. Saudara sekalian, Alkitab tidak mengajarkan hal seperti itu. Maria itu hanyalah manusia biasa yang memang dipakai oleh Tuhan menjadi ibu dari Tuhan Yesus selama di dunia. Tetapi ingat, Maria ini pun juga mati. Maria pun juga bukan orang yang sempurna. Dia berdosa, dia punya banyak kelemahan dan sebagainya. Wong dia aja loh punya banyak kelemahan, mana bisa jadi pengantara? Tidak bisa. Wong manusia biasa, mana bisa menjadi pengantara banyak orang? Tidak mungkin bisa. Nah saudara sekalian, Alkitab mengajarkan setiap kita, pengantara yang sempurna itu bukanlah Maria. Pengantara sempurna itu bukanlah Harun. Pengantara yang sempurna itu bukan pendeta. Pengantara yang sempurna itu bukan tokoh-tokoh Alkitab yang dipandang baik. Tetapi Tuhan Yesus itulah sebagai pengantara yang sempurna. Saudara sekalian, kita sudah diperdamaikan di dalam Tuhan Yesus. Karena itu ketika kita kembali melihat pertanyaan yang pendahuluan saya itu, ketika anak pemuda yang bukan Kristen itu tanya, mengapa kamu sombong sekali? Karena memang seperti itulah yang diajarkan oleh Alkitab. Kita berdosa kepada Allah. Kita tidak mungkin bisa membayarnya dengan lunas. Manusia tidak bisa sempurna. Karena itu yang paling masuk akal dari cara Allah sendiri, yaitu Tuhan Yesus, yang sebagai manusia dan yang juga sebagai Tuhan, memberikan keselamatan dan jalan pendamaian bagi setiap kita. Saudara, karena itu orang Kristen bukanlah orang yang sombong. Orang Kristen itu justru adalah orang yang paling masuk akal. Karena kita berdosa, kita tidak bisa mendapatkan jaminan keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus sajalah ada jalan pendamaian itu. Saudara, mari sebagai orang Kristen kita pun terus setia memberitakan Injil. Kita pun juga terus setia belajar kebenaran firman Tuhan. Ketika ada orang yang tanya, ada orang yang keberatan dengan kita pun juga bisa menjawab. Karena 1 Petrus pasal yang ketiga, kita diberikan sebuah tanggung jawab, yaitu untuk mempertahankan iman kita, memberikan jawab mengenai iman kita. Karena itu saudara, kita sebagai orang percaya, kalau ada orang yang tanya, jangan lari. Weh, aku tidak bisa jawab wes, aku lari aja, atau bicara yang lain, ngalihkan pembicaraan. Jangan. Kita diberikan sebuah tanggung jawab, yaitu kita mempertanggungjawabkan iman kita di hadapan orang lain. Kiranya Roh Kudus menolong kita terus memperteguh iman kita. Kita terus percaya bahwa Yesus adalah imam besar kita. Dia adalah imam besar yang sempurna. Semua dosa sudah ditanggung di dalam dirinya. Dia imam besar sekaligus korban yang sempurna tersebut. Mari saudara kita berdoa. Bapa yang di sorga, syukur kami naikkan kepadamu Tuhan.
Firman-Mu hari ini mengajarkan setiap kami untuk kami boleh diberikan kesempatan sekali lagi untuk memperteguh iman kami dengan sebuah ajaran yang penting ini, bahwa Engkau adalah imam besar yang sempurna. Satu-satunya jalan keselamatan yaitu di dalam Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan melanjutkan dengan menaikkan beberapa pokok doa. Saudara, yang pertama mari kita berdoa. Menyerahkan untuk Jumat depan, kita akan merayakan Jumat Agung. Kita merayakan Jumat Agung di dalam ibadah, lalu juga di dalam ibadah tersebut ada sakramen perjamuan kudus. Saudara, sakramen perjamuan kudus kiranya mengingatkan dan meneguhkan iman kita bahwa Yesus Kristus sudah berkorban bagi setiap kita. Itulah kasih Allah yang terbesar yang ditunjukkan Allah dan dibuktikan Allah kepada setiap kita. Saudara, marilah dengan penuh syukur kita mengikuti perjamuan kudus. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menerima roti dan juga menerima anggur itu dengan penuh ucapan syukur, dan semuanya itu dapat memperteguh iman kita. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami berdoa menyerahkan untuk Jumat depan. Kami bersama-sama akan beribadah di dalam ibadah Jumat Agung. Dan di dalam ibadah tersebut kami juga diberikan kesempatan untuk kami dapat menikmati sakramen perjamuan kudus. Tolonglah Tuhan supaya kami dapat mempersiapkan diri kami hidup benar di hadapan Tuhan, untuk kami boleh menerima roti dan anggur itu. Semuanya itu semua adalah untuk memperteguh iman setiap kami. Tolonglah Tuhan, ketika kami beribadah, kami menerima sakramen perjamuan kudus ini, kami dikuatkan dan kami bisa menerimanya dengan ucapan syukur dan penuh sukacita, karena Engkau sudah menerima kami sebagai anak-anak-Mu. Kami diberikan jaminan keselamatan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Pokok doa yang kedua, mari kita juga terus berdoa menyerahkan untuk ibadah Paskah. Nanti tanggal 17 April kita akan beribadah dan merayakan Paskah. Saudara, Paskah terus mengingatkan kita bahwa Yesus Kristus sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut. Tidak ada lagi hukuman yang ditimpakan kepada kita ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara, mari kita berdoa untuk pelaksanaan ibadah Paskah gereja kita. Jam 7 pagi dilaksanakannya supaya dapat berjalan dengan aman. Saudara, biasanya kalau ibadah Paskah itu ada penjaga keamanan atau polisi atau orang-orang yang ikut menjaga keamanan. Saudara, mari kita terus berdoa supaya keamanan gereja kita, gereja-gereja yang lain, supaya dapat dilaksanakan dengan baik. Setiap petugas-petugas keamanan dapat dipakai oleh Tuhan, memberikan mereka kewaspadaan supaya dapat menjaga gereja dengan baik, sehingga jemaat-jemaat Tuhan dapat beribadah dengan aman dan nyaman. Kita berdoa supaya tidak ada serangan-serangan dari orang-orang yang membenci kekristenan, ataupun juga kita berdoa tidak ada bahaya-bahaya yang mengancam keselamatan selama ibadah Paskah dilaksanakan, baik di dalam gereja kita ataupun juga di dalam gereja yang lain. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk ibadah Paskah yang akan kami rayakan bersama-sama nanti tanggal 17 April. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberikan rasa aman dan nyaman ketika kami dapat beribadah. Kiranya para petugas keamanan, baik itu polisi ataupun juga orang-orang yang lain, untuk membantu keamanan bisa tercipta. Kiranya semuanya dapat diberikan kewaspadaan. Mereka semua dapat menjaga keamanan dengan baik, sehingga jemaat-jemaat Tuhan, baik itu yang ada di GKT Banyuwangi, kami sendiri jemaat-jemaat, ataupun juga di gereja-gereja yang lain, semuanya dapat beribadah dengan aman.
Sehingga ibadah Paskah di tahun ini sungguh-sungguh membuat hati kami penuh syukur di hadapan Tuhan dan penuh kemurahan yang sudah Engkau tunjukkan kepada setiap kami. Tuhan, kiranya Paskah di tahun ini semakin memperteguh iman kami. Engkau sudah bangkit, Engkau sudah mengalahkan maut, Engkau sudah memberikan kami jaminan keselamatan. Tolonglah Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalamnya, kami boleh hidup membagikan Injil ini, berita baik ini kepada orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga, mari kita juga berdoa menyerahkan untuk bulan Mei. Itu ada Lebaran. Saudara, Lebaran itu biasa identik dengan orang yang mudik. Ya, orang dari kota yang bekerja, mereka mengunjungi keluarga mereka di desa ataupun juga di kota lain. Saudara, ada jutaan orang yang mudik. Mari kita juga terus berdoa supaya Lebaran di tahun ini tidak menimbulkan pandemi ini semakin berkepanjangan. Biasanya mudik ini selalu diikuti dengan COVID-19 yang semakin meningkat. Saudara, mari kita berdoa. Apalagi ketika orang melakukan perjalanan, baik itu laut, darat, dan udara, itu semakin dilonggarkan oleh pemerintah. Mari kita terus berdoa supaya setelah Lebaran, setelah mereka mudik dan mereka kembali ke tempat mereka asal masing-masing, COVID-19 tidak meninggi. Semuanya dapat dikontrol dengan baik. Semua masyarakat dapat tetap menjaga prokes dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami juga berdoa menyerahkan untuk Lebaran tahun ini. Biasanya setelah Lebaran atau setelah orang-orang mudik di tempat mereka masing-masing, itu menyebabkan COVID-19 itu makin meningkat. Kami mohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan kepada kami semua, kepada negara Indonesia ini, supaya setelah nanti Lebaran itu semua dapat tidak menimbulkan COVID-19 yang semakin meningkat. Orang-orang yang mudik dapat diberikan kesadaran, diberikan hikmat, supaya dapat tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Sehingga ketika mereka kembali bekerja di tempat atau di kota mereka masing-masing, semuanya dalam keadaan yang sehat dan aman. Tuhan, kami pun juga terus berdoa menyerahkan untuk jemaat-jemaat di tempat ini. Mungkin selama Lebaran nanti ada yang mudik, ada yang melakukan aktivitas-aktivitas liburan dengan keluarga dan sebagainya. Kiranya Engkau tetap melindungi kami semua Tuhan. Jemaat-jemaat GKT Banyuwangi ini tetap diberikan kesehatan dan kekuatan supaya semuanya dapat terjaga kesehatannya dengan baik, dan sepulang dari tempat yang berlainan tersebut, ketika kembali ke Banyuwangi, semuanya dapat kembali di dalam keadaan yang sehat, dapat melakukan segala aktivitas dengan baik lagi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Doa malam pada hari ini telah selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.